Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta ini untuk ditempati oleh umat manusia dan makhluk-makhluk lain, khususnya manusia. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, mengenal Allah dalam rangka melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya selama kita hidup di dunia. Setiap manusia punya umur. Likulli insanin ajalun. Fa iza jaa ajaluha wala yastaqimuna sa'atan wala yastaqimuna. Ajal manusia kalau sudah datang tidak ada bisa ditambah-tambah lagi, tidak bisa lagi dikurang-kurang. Oleh sebab itu umur manusia tidak bisa bertambah dan tidak bisa dikurangi. Yang telah ditetapkan oleh Allah itulah yang jadi. Jadi orang yang meminta-minta panjang kalau umur itu tidak bisa umurnya panjang. Yang bisa adalah berkah hidup ini bisa panjang berkahnya, yang bekasnya yang bisa panjang. Jasa-jasa yang baik dia akan berkepanjangan kalau ada jasa-jasa yang baik kita tidak. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita sembahyang jenazah seperti kami lakukan tadi kepada saudara kami Haji Ibrahim meninggal dunia, ada satu riwayat adalah kalau ada orang mati hari Jumat atau dikuburkan di hari Jumat itu bagus dan disembahyangi oleh orang 40 orang yang menyembahyanginya sampai 40 orang. Itu akan menerima syafaat nanti itu pahala. Apa yang dibaca kalau orang sembahyang jenazah? Di dalam hadis dikatakan bahwa kalau kita setelah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca selawat. Sesudah membaca selawat, takbir yang ketiga ialah membaca doa. Apa doanya? Doanya yang kita baca ialah Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillanna ba'dahu. Itu bacaan doa waktu kita sholat jenazah. Kita mohon kepada Allah, Allahumma ghfir li hayyina, ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami umat Islam yang masih hidup ini. Li hayyina, bagi orang yang masih hidup ini ampunilah ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mayyitina, dan orang yang telah mati kami dan dia beriman kepada Allah. Wa syahidina, orang yang hadir. Orang yang hadir menghadiri acara jenazah. Wa ghaibina, dan orang yang tidak sempat hadir. Wa sagirina, dan semua anak-anak kami dalam Islam. Wa kabirina,
dan semua orang-orang yang dewasa dan tua dari golongan kami umat Islam. Allahumma man ahyaitahu fa'ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, ya Rabbi, siapa orang yang hidup di dunia ini fa'ahyihi 'alal Islam, maka hiduplah dia atas agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Siapa yang Allah wafatkan, maka wafatkanlah dia ya Allah atas adanya dia beriman. Di dalam doa yang lain atau hadis yang lain, wa adkhilhul jannah, masukkanlah ya Allah ke dalam surga. Itu doa orang-orang yang salat jenazah. Jadi tingginya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan ampun kepada mereka orang yang mati itu. Tapi jangan dikira bahwa pada saat itu saja dia mohon ampun. Waktu dia hidup nanti memang ahli mohon ampun. Kalau dia habis salat, dia mohon ampun kepada Allah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dibaca sesudah salat. Sesudah itu dibaca subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian cukup 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan istighfar sesudah kita sholat. Tapi orang yang mati tidak pernah sholat, itu walaupun kita doakan, maka dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan wala tusalli alaihi, janganlah engkau salatkan mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Orang yang mati itu tadi diharapkan mohon kepada Allah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, orang yang mati itu masukkanlah dalam surga. Tapi bukan di waktu itu saja kita mohonkan ampun. Memang orang itu sudah mempersiapkan dirinya masuk dalam surga. Sebab ketentuan masuk dalam surga adalah waktu hidup, yakni iman dan amal. Kalau tidak ada amal, tidak bisa. Sebab orang masuk ke dalam surga karena adanya amal. Maka minal amal, karena ada amalnya, maka dia masuk dalam surga. Dalam Al-Quran dikatakan wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kamu diberikan surga karena adanya amal hidup ini. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang berbahagia, surga adalah amalan-amalan. Tapi ingatlah, kalau kita membuat pertanyaan, apakah saya nanti di hari kemudian nanti bisa masuk dalam surga? Jawabnya iya, masuk dalam surga. Karena Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus
Orang yang ada imannya serta amal solehnya masuk dalam surga. Itu namanya ketentuan Allah. Orang masuk dalam surga karena adanya iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus. Adalah mereka itu dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Begitu. Amal diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang disertai niat lillahi ta'ala. Itu buktinya orang yang diterima amalnya ialah amal yang diniatkan lillahi ta'ala. Amal karena Allah. Yang kedua, amal diterima oleh Allah adalah amal yang sesuai dengan agama, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nabi bersabda, bukti yang kedua diterima amalmu ialah sesuai dengan ajaran sunnah Nabi. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, fahuwa raddun, maka amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah juga berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah akan memberikan ujian kepada kamu, ahsanu amala, siapakah yang terbaik amal. Allah tidak menanyakan banyaknya amal seseorang, tidak. Allah tidak tanyakan itu. Sebab bisa saja orang sedikit amalnya tapi masuk dalam surga karena ikhlasnya lillahi ta'ala. Yang kedua karena sesuai dengan sunnah. Allah tidak berkata di dalam Al-Quran aksara amala, yang banyak amalnya. Aksara artinya yang banyak amalnya. Allah tidak menanyakan itu. Allah tidak memerintahkan itu. Aksara amala. Yang diperintahkan oleh Allah ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Amal yang terbaik itu syaratnya dua. Yang pertama niat lillahi ta'ala. Yang kedua ittiba'ur rasul, sesuai dengan sunnah Rasul. Itu tandanya diterima amal, ialah amal yang diniatkan lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi Allah tidak menyatakan bahwa banyak amal nunda. Mana ada ayat di dalam Quran aksaru amala, yang banyak amalnya. Kalau banyak amal tapi tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak diterima oleh Allah. Jadi amal yang diterima oleh Allah bukan berdasarkan banyaknya, tapi berdasarkan kebenarannya. Yang terbaik ahsanu amala, siapa yang terbaik amalannya. Amal yang terbaik adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita harus mengingat kalau ada orang mati, ada satu peringatan mengatakan bahwa kafa bil mauti wa'izan, cukup satu nasihat
kematian itu cukup memberikan nasihat kepada seseorang, menyadari bahwa hidup di dunia ini akan berakhir dengan mati bagaimanapun juga. Semua ditinggalkannya. Makanya Nabi memperingatkan bahwasanya carilah, tuntutlah 5 perkara sebelum kamu tinggalkan dunia ini. Salah satunya wahayataka qabla mautika. Carilah keberkahan hidupmu sebelum kamu mati. Sebab kalau sudah mati baru mau beramal, tidak bisa lagi. Jadi wahayataka qabla mautika. Gunakanlah hidup kamu sebelum kamu mati. Itu Haji Ibrahim. Saya dulu bersama-sama membangun masjid ini. Masjid Al-Muslim tahun 80-an. Sama-sama Haji Ibrahim, sama-sama Haji Alidi, Kokorita. Dan sekarang dia sudah duluan semua. Tinggal saya, teman-teman sekarang ini, tinggal saya dengan Haji Hatta. Itu yang apa namanya, umur apa namanya, orang dulu. Yang lain semua sudah berangkat. Tinggal saya sama dengan Haji Hatta yang seleting itu. Hadirin kaum muslimin, bagaimanapun juga manusia akan meninggalkan dunia. Oleh sebab itu sebelum tinggalkan dunia ini, maka hendaklah kita banyak mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan tuntunannya. Oleh karena itu perlulah agama kita ini dipahami dengan sebenar-benarnya dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kamu tadkhulunal jannata ma kana minal amal. Kamu nanti akan masuk di dalam surga ma kana minal amal, selama ada amalmu. Dan juga hadis mengatakan bahwa kamu tidak akan masuk dalam surga karena amalmu. Maksudnya bahwasanya amal itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan masuk dalam surga karena amalmu. Tapi amal ini hendaklah menjadi rahmat. Supaya amal ini menjadi rahmat, ialah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Supaya amal itu menjadi rahmat. Makanya Nabi mengatakan, la tadkhulunal jannata bi amalikum, walakin akan tetapi bi fadlillahi wa rahmatihi, kamu masuk dalam surga karena karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah. Maksudnya bahwa amal yang kita kerjakan ini hendaklah dikerjakan sesuai dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Al-Quran. Makanya dikatakan bahwa Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus Muhammad membawa Al-Quran menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya rahman kalau dipahami, diamalkan, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi, yaitu rahmat. Kalau dibaca saja, tidak diamalkan, perintahnya tidak dikerjakannya, larangannya tidak dijauhi, bukan jadi rahmat itu, tapi adalah bencana, siksaan, bahaya. Baca Al-Quran tapi tidak diamalkan, hadirin kaum muslimin. Nanti akan datang zamannya, sayati ala nasi zaman, yaqra'una al-Qur'ana wa
wala yujawizu hanajirahum. Orang membaca Al-Quran tapi bacaannya itu la yujawizu hanajirahum, tidak melewati kerongkongan. Nah, hanya sehingga lagunya saja, tidak ada masuk ke dalam dadanya. Artinya tidak paham, hanya bacanya saja, bukan main. La yujawizu hanajirahum, tidak lewat ke dalam dadanya makna bacaan itu. Nah, begitu hadirin kaum muslimin. Mudah-mudahan kita umat Islam ini umat yang berbahagia dan semuanya kita mendapat itu. Pada khutbah ini saya juga sampaikan satu hadis yang menerangkan yang kurang didengar, ialah Nabi berkata, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu adalah rumah tiap-tiap orang yang beriman.